Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Asfian Rimadi NPM 16 dan rekan saya Vina Angelia NPM 25. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang landasan sosial dan landasan iptek dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut ke masyarakat. Anak-anak berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan lebih formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan bagi kehidupan dalam masyarakat pula. Pendidikan merupakan kunci seseorang untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Pada awalnya, pendidikan meliputi area yang terbatas. Namun, dewasa ini perkembangan ilmu teknologi begitu pesatnya. Lanjut perkembangan itu demikian luasnya hampir mencakup seluruh kehidupan manusia dari dewasa sampai anak kecil. Ada beberapa poin penting yang dibahas dalam materi kami. Yang pertama, bagaimana pengertian dan hubungan antara aspek sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam konteks pendidikan. Yang kedua, apa saja dampak positif dari pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terhadap perkembangan kurikulum di pendidikan. Dan yang ketiga, bagaimana dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terhadap proses pembelajaran dan perilaku siswa di pendidikan. 1. Pengertian sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengertian sosial budaya sendiri adalah sebagai kondisi masyarakat atau bangsa yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah negara. Ilmu artinya pengetahuan tentang bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pengetahuan adalah hal yang mengetahui sesuatu, segala apa yang diketahui yang berkenaan dengan suatu hal. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia, terbentuknya sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. A. Pendidikan dan masyarakat. Ada 3 sifat penting pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Pelaksanaan pendidikan membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat, penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, politik, keamanan, dan lain-lain. Dalam arti yang lebih mendasar, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan. Setiap generasi muda menempatkan dirinya dalam urutan sejarah kebudayaan. Proses pembudayaan tidak dapat berlangsung secara sendirian, melainkan harus dalam interaksi dengan orang lain, interaksi dengan lingkungannya. B. Perkembangan masyarakat. Salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang, tetapi setiap masyarakat berbeda-beda, ada yang cepat dan lambat. Ada faktor yang mempengaruhi, terutama teknologi, industri transportasi, komunikasi, telekomunikasi, dan elektronika. Beberapa yang mempengaruhi perkembangan masyarakat adalah yang pertama, perubahan pola pekerja. Contohnya, perubahannya dari kehidupan yang berpola agraris ke pola kehidupan industri. Yang kedua, perubahan peranan wanita. Contohnya, akibat emansipasi yang membuka kesempatan kepada kaum wanita untuk memperoleh pendidikan dengan diperkuat pandangan tentang kedudukan wanita. Dan yang ketiga, perubahan kehidupan keluar. Contohnya, banyaknya kegiatan di luar rumah sehingga kondisi keluarga kurang terurus. C. Perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Masa setelah abad pertengahan sering disebut dengan zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran filsuf purba. Perkembangan ilmu pengetahuan modern
tidak dapat dilepaskan dari peranan ilmuwan muslim. Selama beberapa abad, sampai abad ke-13, pengembangan ilmu pengetahuan didominasi oleh ilmuwan muslim. Salah satu penyebab mundurnya perkembangan ilmu pengetahuan di negara-negara Islam adalah terjadinya perang antara negara Arab dan Eropa pada awal abad ke-14 sehingga tercampurnya dan tertukarnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara Barat dan Timur. D. Perkembangan teknologi. Transformasi teknologi adalah merupakan suatu proses pengalihan, penerapan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara teratur. Ada 4 tahap penting transformasi teknologi, yaitu: pertama, penggunaan teknologi yang ada digunakan untuk proses nilai tambah produksi di pasaran. Kedua, tahap integrasi teknologi digunakan untuk desain dan produksi barang baru. Ketiga, tahap ini teknologi dikembangkan lebih lanjut. Keempat, tahap pelaksanaan penelitian dasar secara besar-besaran. Menurut B.J. Habibie, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu: pertama, industri pesawat terbang, kedua, industri maritim dan perkapalan, ketiga, industri alat transportasi darat, laut, dan udara, keempat, industri elektronika dan telekomunikasi, kelima, industri energi, keenam, industri rekayasa, ketujuh, industri alat-alat dan mesin-mesin pertanian, kedelapan, pertahanan dan keamanan. Dampak iptek terhadap perkembangan kurikulum. Dampak positif: 1. Pembelajaran jarak jauh. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, misalnya saja seperti penggunaan LCD dalam pembelajaran. Sebelumnya, guru cenderung menggunakan metode ceramah yang membuat siswa merasa bosan. Ketiga, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Keempat, teknologi menawarkan media audiovisual yang interaktif pada proses pembelajaran. Dampak negatif: 1. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan untuk mengetahui tindak kriminal dan tidak dibenarkan. Kedua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar, serta berkurangnya jumlah jam belajar para siswa, karena banyak siswa yang membolos. Ketiga, segi negatif yang lainnya dari media, TV, untuk pendidikan anak adalah kecenderungan anak untuk mengadakan peniruan dan identifikasi. Sering terjadi jika anak sudah memuja seseorang, apa saja yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang ada di dalamnya, mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Simpulan, dalam materi ini kita memahami bahwa pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan produktif, memenuhi tuntutan baik individu maupun sosial. Pengertian sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan landasan bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan bagian dari proses kebudayaan, dan proses pembudayaan membutuhkan interaksi dengan lingkungan. Masyarakat selalu berkembang, terutama dengan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pendidikan, memunculkan metode pembelajaran baru, dan memudahkan akses informasi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.